Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Jadi hidayah terjemput, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh pasti akan mendapatkan manfaat dan rahmat yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, salat tergantung, tidak apa-apa. Kalau enggak, akhirnya kita senang terus kapan yang lainnya. Baik ibu-ibu, semoga kita dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi pada tanggal 18 Februari 2006 akan memasuki awal bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita tentunya ibu-ibu majelis taklim, wanita yang solehah yang dirahmati oleh Allah, kebanggaan keluarga, cintai suami dan anak, keluarga besarnya, ya. Negara ini akan berakhlak dan beradab apabila wanitanya memiliki akhlak yang mulia. Jadi negara, masyarakat akan tentram, damai, berakhlak apabila wanitanya memiliki akhlak. Orang yang memiliki akhlak berarti dia memiliki karakter. Orang memiliki karakter berarti dia memiliki ilmu. Mustahil seseorang berkarakter dan berakhlak yang karimah kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Baik, kita tidak akan perpanjang mukadimah tentang harkat wanita. Di dalam undangan
ibadah yang kita lakukan, hendaknya bagaimana di bulan suci Ramadan itu bagaimana ibadah itu hendaknya maksimal, dan hendaknya ibadah itu dikerjakan dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu sampai Ramadannya akhirnya nanti selama hidup kita bagaimana ibadah itu menjadi maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berada maksimal menurut ilmunya, tapi dia juga merusak ibadahnya itu, sehingga tidak ada nilai ibadah itu. Nah, jadi kita tidak mengharapkan yang demikian. Bagaimana bulan Ramadan itu, bulan puasa itu, ibadah kita itu menjadi maksimal dan diridhai Allah, diterima oleh Allah menjadi suatu nilai ibadah. Jadi hidayah itu dijemput, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh pasti akan mendatangkan manfaat dan rahmat yang banyak. Tidak mungkin berkumpul orang soleh itu tidak memberikan semacam kata-kata hikmah bagi ibu semuanya. Pasti berkumpul dengan orang-orang soleh itu ada nasihat, ada kata hikmah, ya, ada kata-kata yang membuat kita terpacu untuk bergairah melakukan ibadah-ibadah, memupuk ukhuwah Islamiyah. Saya yakin tidak ada suami yang larang. Mungkin suami yang larang kegiatan itu dengan mengabaikan fungsinya sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga. Masakkanlah anak dahulu, masakkanlah suami dahulu, layanilah dengan sebagaimana dahulu, baru ibu keluar dalam rangka menuntut ilmu majelis taklim ini. Atau referensi pergi senam umpamanya keluar, ya sediakanlah apa-apa yang mesti disediakan sebagai selaku seorang ibu yang memiliki anak dan selaku seorang ibu atau istri yang memiliki suami. Beda halnya dengan saya sinyal talent, sinyal mau bebas, tapi bebasnya terikat juga dengan kaidah-kaidah syariah. Tak mungkin bebas begitu aja. Artinya tidak ada pula yang menghalangi untuk kemana-mana. Tapi Allah dan Rasulullah pedoman itu dalam Al-Quran hadis tetap kita lakukan, tetap kita jalankan. Ibu, baik, hal-hal yang dipersiapkan pertama adalah spiritual tadi ya. Spiritual itu keimanan kita. Kita tadi bertobat. Bagaimana hati kita itu bersih, tidak ada noda. Kita menghadap Ramadan ini dengan ridha Allah dan amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah. Kecuali kalau hatinya penuh dosa tadi tidak bertobat, itu tidak bersih. Terganjal amalannya antara langit dan bumi, tergantung-gantung kalau masih ada noda dan tidak bertobat kepada Allah. Noda dari manusia, minta maaf kepada manusia itu, baru memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau noda dosa hanya kepada Allah, segera pertobatan nasuha kepada Allah. Jadi perintah bertobat itu adalah membersihkan hati. Hati itu bagaikan ini gelas putih. Maka percaya di gelas putih ini. Tapi kalau gelas putih ini sudah banyak, satu dosa bintik, dua dosa bintik, tiga dosa bintik, bintik lagi menjadi hitam kelamlah gelas ini. Enggak nampak lagi. Itulah hati ini. Bintik-bintik hitam itu hati. Makanya perlu dengan membersihkannya dengan pertobatan nasuha. Tobatan nasuha itu adalah fi'il amal, itu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita undur-undur. Harus segera kita lakukan. Sesegera mungkin. Setelah melakukan perbuatan dosa, segera ambil wudhu dan salat minimal 2 rakaat dengan salat dan taubat kepada Allah. Apalagi salat yang malamnya. Ya. Jadi yang pertama itu apa? Ayat Al-Qur'annya yaitu Quran surah At-Taubah, surah yang ke-66 ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Hai orang-orang yang beriman, bersegeralah menuju ampunan Allah atau bertobat kepada
Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi taubat yang pertama dengan melafazkan di mulut itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, atau astaghfirullahalazim, atau astaghfirullahalazim innallaha ghafurur rahim. Yang ketiga adalah meningkatkan ibadah. Sudah tadi membaca Al-Quran. Sebelum Ramadan Al-Quran ini sudah ditamatkan. Di bulan Ramadan kita punya niat maksimal membaca Al-Quran ini sampai orang yang namanya malam takbiran 30 juz sudah selesai. Satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Makanya ada amalan-amalan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban supaya Ramadan awal tinggal memanen, karena sudah melatih diri dengan ibadah-ibadah yang kencang, sudah menamatkan Al-Quran, sudah berusaha bersedekah setiap hari berapa. Di bulan Ramadan kita juga diniatkan, saya ingin bersedekah sekian sehari, saya ingin bersedekah dengan rantang ini untuk pemukul masjid atau gaib sekian, saya ingin membawa untuk mahasiswa yang menjadi gaib sekian, saya ingin membawa kepada keluarga yang miskin atau tetangga sekian. Sudah kita ada target yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu, sudah ditargetkan, diniatkan dari hati dari sekarang, termasuk tadarus tadi, termasuk qiyamul lail tadi, ya. Jadi yang ketiga adalah persiapan mental, kegembiraan menyambut Ramadan itu. Jangan bersedih menyambut Ramadan. Ramadan akan datang, kamu ketika dicari, maaf ibu anak berbuka, bagaimana menunya nanti, segalanya mahal di bulan Ramadan. Itu namanya gembira, itu namanya keluhan. Sebagai seorang muslim yang beriman, tidak boleh itu diucapkan, ya, tidak boleh itu diucapkan. Kita berusaha menyiapkan diri kita yang terbaik di bulan Ramadan itu, termasuk menu 4 sehat 5 sempurna untuk anak dan keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Coba, qad ja'akum ramadana syahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, ya. Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah wajibkan atas kamu berpuasa. Di dalamnya terdapat pintu-pintu surga yang dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diberi. Itu hadis Imam Nasa'i. Jadi hendaknya kita bergembira dengan kedatangan Ramadan, karena di bulan Ramadan tadi bulan memanen amal kebaikan. Seluas-luasnya pintu surga dibukakan oleh Allah, serapat-rapatnya pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan dibelenggu dengan seret-seretnya. Makanya harus bergembira kita. Apapun amalan kita lakukan berlipat ganda di bulan Ramadan itu. Jadi jangan ada kehidupan ini Ramadan akan datang. Kita tahu fisik kawan, ya wasiatkan fisik itu dari ini. Minum vitamin, berolahraga, jalan subuh, ya kan? Supaya udah terbiasa nanti Ramadan malam subuh, ya kan? Malamnya begadang, ya mulai. Nah, jadi kita persiapkan dari sekarang, melatih diri dengan amalan-amalan, kemudian melatih menyiapkan diri dengan ya vitamin, gizi supaya badannya kuat, nggak buruk di bulan Ramadan, ya. Kemudian menyiapkan rencana menu sahur terbuka, lebih terorganisir. Jangan seperti biasa juga lagi pergi majelis taklim memang ditinggalkan sahur untuk anaknya, tapi kadang-kadang ada sayurnya atau mulainya ada tapi tidak mencukupi isi gulai itu untuk isi anak, ya kan? Kalau bulan Ramadan harus dilengkapi yang lebih terorganisir menunya itu, karena anak kita masih di bawah umur atau sedang remaja itu butuh gizi, karena dia tambah bulan dia berpuasa, ada kekuatannya semangat dia berpuasa, kan? Begitu juga menu untuk keluarga, orang tua dan suami. Kalau di rumah kita kan ada orang tua, ada suami juga di rumah. Jangan dibeli selalu kan tidak sehat. Jadi itu termasuk dalamnya dalam rangka merahmati Ramadan, terorganisir rencana pembelajaran keluarga, menu sahur dan menu berbuka itu. Ya tentu juga sesuai dengan keuangan kita. Yang penting sama tuh
Tidak ada hina rendahnya di hadapan Allah. Siapa dulu minta maaf tuh? Tidak ada. Oh nyol kadang pada waktu minta maaf tidak gitu. Ini mundur pada waktu sorry lah waktu dulu. Tidak ada seperti itu. Tawassul kali sodiki basodaka. Senyummu di hadapan saudaramu, keluargamu, tetanggamu, sahabatmu sering. Ketika hadis yang saya baca maknanya, ketika dua orang saudara sesama muslim bertemu, dia mengucapkan salam, dia tersenyum tulus, dia berhamburan atau bersalaman, seketika itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dibuat isi tidak pada tempatnya. Setan setuju isi orang awak itu awak tak tahu. Ini anak daripada awak ini mau mengarikkan lo, tak lah pernah diri saja awak. Nah, amal salam acuk-acuk yang mau mayona awak cari kan itu yang namanya selalu seorang tua contohkan bagaimana minta maaf. Wah perempuan itu yang saya kecil kau malah lakukan anak aku sama mati anak itu. Wah bosok kalau buang aku maaf mayona kalau selalu mengadakan awak kurang-kurang waktu bermain untuk awak, kurang-kurang waktu istirahat. Mengajak awak untuk santai atau lama-lama makan karena masih buruk atau masalah malam-malam kan maafkan aku. Awak baca istighfar, awak baca ayat di kepala anakku. Orang bulan anakku, waduh kau salat itu bukan menjadi lunak. Jangan mengadang ada di orang. Jangan mengadang juga suami. Ini orang begitu itu, ini orang. Jadi banyak wanita masuk neraka gara-gara mulut, gara-gara obat. Tapi gara-gara wanita Allah banyak loh kurang masuk surga. Kenapa? Hadis Nabi bahwa surga terletak di bawah telapak kakimu. Tapi wanita muda yang berusaha dengan tidak sabar, dengan selalu mengumpat. Ada dalam hadis Nabi saya baca riwayatnya yang ketemu sitah juga, yang sahih juga. Wanita itu kalau dia lupa dengan jasa suaminya, dengan perbuatan suaminya yang sedikit, dia mungkin dengan kesalahan yang sedikit itu hilang panas yang setahun ini gara-gara hujan sehari. Itu yang banyak membuat wanita itu berada dalam neraka. Hilang kebaikan dan jasa suami yang banyak itu gara-gara yang satu itu dimungkinkan selalu. Sampai tua itu juga dimungkinkan selalu. Jadi percuma kita mengaji, hadir di majelis pengajian ini. Kalau sifat tidak bermaaf kita pakai juga. Jadi intinya memaafkanlah, jangan diuji lagi. Kalau udah memaafkan habis semuanya, nggak boleh. Habis semuanya. Jadi itu saling silaturahim dengan karib kerabat, membersihkan diri, dengan membersihkan diri minta maaf, terbebas keluar dari penyakit hati. Jadi kesempatan ada bertanya, Bu, apakah permaafan itu mensucikan hati, mensucikan diri? Oh pergi ke kuburan minta apa namanya membersihkan kuburan itu berdoa itu akan apa di bulan Ramadan? Tidak ada di bulan Ramadan. Di hari biasa apabila kita berdosa cepat kita ampun, bila salah cepat mensucikan diri minta maaf dan kewajiban sebenarnya itu adalah memaafkan sehingga tidak ada dendam yang ada di hati awak itu. Dendam yang ada di hati awak itu yang menghabiskan amal ibadah. Dan kemudian ada kebiasaan orang lagi di bulan Ramadan ini karena momentumnya digunakan orang dalam rangka pergi ziarah kubur, membersihkan kuburan, kemudian mendoakan, kemudian berdoa di rumah itu berkumpul dengan keluarga, mendatangkan ustaz-ustazah. Itu kan suatu momentum momen yang digunakan dalam rangka menyambut Ramadan. Itu kan dalam rangka silaturahim sebenarnya. Dan dalam Islam kewajiban untuk Ramadan harus berziarah kubur dulu tidak. Ziarah kubur itu boleh kapanpun, tidak sebelum Ramadan. Tapi karena ada momen bulan Ramadan, digunakan bulan Ramadan. Yang sebaik ziarah kubur itu satu awal beramal ibadah itu ada orang yang dalam kubur itu. Apakah keluarga kita, orang tua, adik, kakak, dari pihak ayah, pihak ibu, agar diampunan dosa-dosanya. Apa yang amal kita lakukan, kita doakan untuk dia agar ringan dosa-dosanya. Akhirnya dia diampuni oleh Allah. Tidak ada azab kuburnya. Agar kita selalu berdoakan, selalu bersedekahkan tiap pagi. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa untuk memasuki Ramadan adanya bersiapkan diri dengan mensucikan diri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ياسين حبيب. 「 بالله.